Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang senantiasa berharap rahmat, taufik, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, tersebabnya lah kita bisa terselamatkan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai detik ini kita bisa merasakan kehadiran Allah. Dengan nyatanya kita bisa melihat dengan mata yang nyata ini, bisa mendengar dengan telinga, bisa melangkah dan melenggang, dan bisa bernafas. Sesungguhnya itu adalah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terselamatkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam jangan pernah kita berhenti untuk sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini beliau semarak di berbagai penjuru seluruh dunia mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika di dalam kitab Kifayatul Atqiya, baginda Rasul berkalam. Kata beliau, atani Jibril bi bisyaratihi. Aku didatangi seorang malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Berkalam malaikat Jibril kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, man shalla min ummatika salatan wahidah sallallahu asyran biha. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat kepada kamu 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Wa man shalla min ummatika asyran sallallahu biha mi'ah. Dan barang siapa di antara umatmu bersalawat kepada kamu 10 kali, Allah akan membalasnya 100 kali. Wa man shalla min ummatika mi'ah sallallahu biha alfan. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat 100 kali, Allah akan membalasnya 1000 kali. Wa man shalla min ummatika alfan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat kepadamu 1000 kali, Allah mengharamkan tubuh umatmu dari sentuhan siksa api neraka. Semoga kita senantiasa melantunkan salawat
ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Besar khatib selanjutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat di dalam diri seorang rasul itu contoh metode terbaik, uswatun hasanah, metode terbaik bagi hambanya umat Rasulullah yang ingin berjumpa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengakhiri hidupnya yang terbaik yang disebut dengan husnul khatimah dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada beberapa kata kunci yang ada hubungan dengan kode rahasia diri kita. Pertama, kata Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kata Rasul di sini secara syar'i Rasul adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang dilahirkan di kota Makkatul Mukarramah yang dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Itu secara syar'i Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang terakhir. Dari jumlah Rasul 124.000 yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, makna Rasul secara hakiki ini ada kaitannya dengan kode rahasia diri kita. Rasul secara hakiki adalah ruh yang Allah utus ke dalam diri kita, adalah Rasul Allah. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan aku, utusan Allah, yakni ruh yang dihembuskan ke dalam diri kita. Ternyata kita ini berasal dari cahaya ilahi, bukan hanya malaikat yang berasal dari nur atau cahaya, tapi ternyata manusia seluruhnya adalah berasal dari cahaya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasul Allah. Cahaya yang ada di dalam diri kita ini ada 3. Nurullah, cahaya Allah. Nur Muhammad, cahaya terpuji. Kemudian nur insan, sisi basyariah. 3 nur di dalam diri kita ini adalah kode rahasia Rasul. Inilah Rasul Allah di dalam diri kita yang hakiki. Nur insan ini harus patuh kepada Rasul Allah, berbentuk Nurullah dan berbentuk Nur Muhammad di dalam diri kita, alias iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini rahasia Rasul. Kemudian uswatun hasanah itu metode terbaik. Jangan hanya sebatas akhlak yang terbaik. Itu sudah terbiasa kalau bicara akhlak terbaik dari Rasulullah, namanya juga seorang Nabi dan Rasul, pasti akhlaknya baik. Karena itu uswatun hasanah adalah metode terbaik untuk mengenal Allah. Karena ayat selanjutnya liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin berjumpa berarti ingin kenal Allah, maka pergunakanlah metode terbaik dari Rasul. Bagaimana caranya metode terbaik mengenal Allah? Maka kita harus mengenal kode rahasia di dalam diri kita. Rahasia pertama cahaya. Cahaya ini terbentuk 3, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Lalu ada rahasia di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu 30 juz? Tidak 60 atau 40. Kok 30? Itu rahasia Allah. 3 dan 0, maka yang dominan aja hanya 3. 3 itulah nur. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Kalau leluhur orang-orang daerah kita mengatakan ini muka disebutnya benget, leher disebutnya beheng, perut disebutnya beteng. Benget, beheng, beteng. Muka, leher, dan perut. Ternyata kitabullah itu adanya di dalam tubuh manusia, bukan hanya tertulis. Sebab kalau kita membaca Al-Quran dengan kacamata yang nyata ini,
yang terlihat Al-Quran itu hanya rangkaian huruf-huruf hijaiyah menjadi kalimat. Kalau kita membaca Al-Quran dengan teknologi, dengan kemampuan, dengan kepandaian, kita hanya berdasarkan pengetahuan saja. Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, terdiri dari bahasa Arab. Ditanya artinya apa? Tidak tahu. Hafal Yasin? Hafal. Apa yang terkandung dalam Yasin? Tidak tahu. Sudah baca Waqiah? Sudah. Apa yang terkandung dalam Waqiah? Tidak tahu. Sudah baca Al-Kahfi? Sudah. Apa yang terkandung dalam Kahfi? Tidak tahu. Sama halnya dengan seorang ayah dan ibu mendapatkan surat dari anaknya dari Syria, sedang kuliah. Senang bapak dan ibunya mendapatkan surat dari anaknya dari Syria. Begitu ditanya oleh tetangganya, Pak, isi surat dari anaknya apa? Tidak tahu saya, karena bahasanya nggak ngerti. Tapi bapak senang. Begitu dibaca oleh orang yang paham, ternyata anaknya masuk rumah sakit mau diamputasi. Ini. Jadi kita membaca Al-Quran dengan kolbu. Kalau membaca Al-Quran dengan kolbu, maka uswatun hasanah itu bukan hanya sekedar akhlak terbaik, metode terbaik cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kode rahasia di dalam diri kita. Nah, kan kita dari tanah berbentuk daging dan kulit. Tanah itu bersumber dari udara. Udara itu dari cahaya. Urat-urat dari udara, udara dari cahaya, tulang dari air, air dari cahaya, darah dari nur atau nar dari cahaya. Maka esensi yang ada di dalam tubuh kita adalah dari cahaya nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uswatun hasanah yang paling dominan adalah bagaimana kita cara mengenal Allah melalui kode rahasia di dalam diri kita ini. Selanjutnya, kalau kita sudah uswatun hasanah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kode rahasia di dalam diri kita, maka ayat selanjutnya Allah nyatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Berharap kita berjumpa dengan Allah. Perjumpaan Allah bukan nanti, sekarang. Tidak ada hari kemarin, tidak ada hari esok, yang ada hari sekarang. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat wal yaumal akhir. Endingnya kita sudah mempelajari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kode rahasia diri kita, maka akhirnya kita mengakui bahwa kita berasal dari cahaya Allah. Ada tiga cahaya, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat kita tidur, Nur Insan itu keluar, Nurullah dan Nur Muhammad tetap. Kuping tidur, mata tidur, telinga tidur, kaki dan tangan tidur, tapi Nurullah dan Nur Muhammad tidak tidur. Itulah yang diisyaratkan dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah kantuk untuk selama-lamanya. Yaumal akhir, endingnya kita mengenal Allah. Kita bisa melihat, ternyata yang melihat itu adalah Allah. Kita bisa mendengar, ternyata yang mendengar itu adalah Allah. Kita bisa berkata, ternyata yang berkata itu adalah Allah. Kita bisa bergerak, semuanya adalah atas instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal akhir, endingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarallaha katsira. Dzakara yudzakiru. Jangan dipahami, jangan diartikan menyebut. Kata zikrun itu mengingat. Ingat Allah karena sudah kenal. Rindu kepada seseorang karena sudah kenal. Jadi syaratnya rindu dan ingat itu sudah kenal. Kalau kita belum kenal lalu ingat, sedeng namanya. Kita rindu kepada seseorang, kenal nggak orangnya? Enggak. Jadi rindu dan ingat itu sudah kenal. Karena kita sudah kenal Allah melalui metode uswatun hasanah itu tadi, melalui esensi kode rahasia diri kita, kita kenal Allah.
maka kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu diucapkan apa di dalam hati, yang pasti yang namanya ingat itu kalbunya yang ingat. Kita dapat surat dari Allah. Al-Quran itu surat. Kita dapat surat dari kekasih saja bacanya sembunyi-sembunyi. Apa iya kita baca surat dari kekasih pakai speaker? Apa isinya? Surat cinta. Berarti cinta dan kasih sayang. Nah sekarang surat dari Allah itu isinya apa? Yang sebanyak 30 juz itu kita paham kita. Kalau surat dari Allah kita baca tidak paham isinya, jangan jadi kita seperti robot. Karena itu pelajarilah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran gak ada bab, yang ada surat. Surat semuanya surat. Suratul Fatihah. Al-Fatihah itu apa maknanya? Kalau ada alif lam komariah, Al-Fatihah itu artinya benda, berarti kunci. Kalau Al-Syamsiyah itu alif lam syamsiyah yang tidak terlihat tapi tidak terbaca, ada tertulis tapi tidak terbaca. Al-Fatihah berarti kata benda, kunci, berarti harus ada dibuka. Pintunya yang dibuka oleh kunci itu apa pintunya? Huruf pertama suratul Fatihah ba, bisa berarti babun artinya pintu, door, atau babun itu artinya baitullah. Baitullah itu qalbun, dibuka dengan bismillah, dengan ba al-Fatihah, bismi, berjumlah dengan sin. Sin itu adalah singkatan dari kode sandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mimnya ma'rifah. Kalau sudah dibuka pintunya maka berjumpa dengan Rasulullah, kenal. Kalau sudah kenal Rasul secara syar'i yang dilahirkan di kota Mekah, wafat di Madinah, kenal Rasul secara hakiki adalah qalbu saya, cahaya saya yang Allah berikan, ada nurullah, nur Muhammad, nur insan, maka berjumpalah dengan Allah. Ma'rifah, mim itu ma'rifah. Ma'rifah kenal. Siapa yang kita kenal? Bismi Allah. Yang kita kenal adalah Allah. Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Maka kita sebagai wakil Allah harus memiliki uswatun hasanah, Rahman dan Rahim dimanapun, siapapun dan kepada siapapun. Ini tafsir dari surah Al-Ahzab ayat 21, tafsir isyari. Kita baca dengan bahasa qalbu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.